Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya, Profesor Insinyur Wayan Firdaus Mahmudi, SSI MT PhD, beserta jajaran pimpinan. Yang kami hormati, pemateri kuliah tamu dari Siklab Indonesia, Bapak Hari Adinata selaku CEO Siklab Indonesia, dan juga Bapak M. Iswahani selaku pentester tim leader Siklab Indonesia. Yang kami hormati moderator kita, Bapak Mahendra Data, Eskom Mkom PhD, beserta Bapak Eko Sakti Pramukuntoro, Eskom Mkom PhD. Yang kami hormati para tamu undangan dan rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Linda. Senang sekali pada siang hari yang cerah ceria ini saya akan memandu acara dalam beberapa jam ke depan. Hadirin sekalian, kita ketahui bahwa tantangan era transformasi digital berbasis IT berbanding lurus dengan tren pekerjaan di bidang IT saat ini yang semakin berkembang. Begitu juga keamanan informasi dan keamanan cyber, yang mana merupakan topik yang penting dalam era digital yang semakin maju. Keduanya berkaitan dengan upaya untuk melindungi informasi dan sistem komputer dari ancaman yang bisa datang dari dalam maupun luar organisasi ataupun perorangan. Oleh karena itu, siang hari ini kami persembahkan kegiatan kuliah tamu memulai karir di bidang keamanan cyber yang diadakan oleh Departemen Teknik Informatika. Pastikan Bapak Ibu dapat mengikuti acara ini sampai akhir karena ada pemaparan yang sangat menarik oleh pemateri-pemateri dari Siklab Indonesia. Baik hadirin sekalian, mengawali acara pada siang hari ini, marilah sejenak kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar kegiatan ini dapat terselenggara dengan lancar. Berdoa, disilakan. Selesai. Bapak Ibu, para undangan dan rekan mahasiswa, berikutnya kita ikuti bersama sambutan Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya kepada Profesor Insinyur Wayan Firdaus Mahmudi, SSI MT PhD, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Mati Pak Hari Adinata dari Siklab Indonesia, juga ada Mas Iswahani ya, alumni Ilkom. Kalau alumni itu mestinya keterikatannya itu kuat ya. Dan rekan-rekan dosen dari Teknik Informatika, kemudian juga panitia yang memungkinkan acara ini terselenggara, serta adik-adik mahasiswa yang menjadi audien pada acara kuliah tamu. Jadi saya pikir acara seperti ini sangat penting gitu ya, karena ada satu kalimat yang selalu saya ingat gitu. Jadi dukun itu tidak manjur untuk tetangganya gitu. Jadi kalau kita lihat paranormal atau dukun itu, yang berkunjung kan orang yang jauh-jauh gitu ya. Karena untuk tetangga sudah nggak mempan. Nah, kira-kira sama seperti ini kalau yang bilangi dosennya, itu kurang mempan, Pak. Jadi kita bukan menganggap Bapak sebagai dukun loh ya ini. Sebagai paranormal maksudnya. Jadi biasanya kalau orang luar yang bilangi, ini loh, karir dalam keamanan cyber itu sangat menjanjikan. Biasanya malah lebih mantap gitu ya, karena langsung akan diberikan contoh, kemudian kasus nyatanya seperti apa, jenjang karirnya seperti apa. Insya Allah itu akan lebih nancep di otak mahasiswa. Nah, kegiatan seperti ini juga sesuai dengan program kerja kita, baik di fakultas maupun departemen, dan untuk mengundang pakar dari luar untuk memperkaya pengetahuan mahasiswa, sekaligus juga mencari kesempatan untuk tindak lanjut kerjasama. Siapa tahu nanti setelah ada
nanti ada namanya apa? Rekrutmen gitu ya untuk adik-adik mahasiswa, atau mungkin nanti ada tawaran untuk PKL. Karena bagaimanapun kita menerapkan Merdeka Belajar gitu ya, perlu mengirim banyak mahasiswa untuk langsung bekerja di industri, merasakan pengalaman di industri, nanti dikombin dengan pengetahuan secara teoritis dari kampus. Saya yakin itu akan menjadi bekal pada saat lulus kuliah nanti. Jadi ini satu hal yang sangat positif. Insya Allah fakultas akan terus mendukung, dan semoga adik-adik juga mengikuti sampai selesai, karena ternyata karir di bidang IT itu sangat luas. Paling yang selama ini terdengar kan paling programmer gitu ya, developer sistem, kemudian UI UX desain gitu kan, gitu-gitu aja gitu. Tapi kalau kita mengundang pakar-pakar lain kan wawasannya semakin terbuka. Saya pikir itu aja dari saya. Sekali lagi terima kasih gitu ya atas kesediaannya hadir di Fakultas Ilmu Komputer. Insya Allah nanti akan ada tindak lanjut gitu Pak ya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin sekalian, kita akan lanjutkan ke sesi berikutnya, yaitu sesi materi yang pertama. Materi yang pertama ini akan mengangkat topik How to Start Your Cyber Security Career, yang disampaikan oleh Bapak Hari Adinata selaku CEO Siklip Indonesia. Pada sesi materi yang pertama ini akan dipandu oleh moderator kita. Beliau salah satu dosen Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya. Untuk itu kami panggil ke depan Bapak Mahendra Data, Eskom Mkom PSD, dengan Bapak Hari Adinata. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Saya harapkan sudah makan siang ini ya. Kalau belum makan siang, semoga kuenya cukup mengenyangkan. Baik. Oke, tidak usah berlama-lama. Hari ini kita berkumpul di sini untuk membicarakan tentang, nah ini dia. Jadi hari ini kita akan berdiskusi tentang bagaimana kita memulai karir di bidang keamanan cyber atau cyber security bersama Bapak Hari Adinata. Nah, Bapak Hari Adinata ini sudah sangat berpengalaman di bidang keamanan cyber. Jadi Bapak Hari ini sudah bekerja selama 20 tahun di bidang cyber security. Bapak Hari ini dulunya adalah alumni dari Curtin University di Australia. Kemudian beliau memulai karir sebagai konsultan di bidang enterprise security mulai tahun 2000. Kemudian beliau pernah bekerja juga di IT infrastructure specialist di PT ConocoPhillips. Kemudian bekerja juga sebagai asisten vice president information security pada PT Bank Danamon Indonesia. Kemudian beliau juga pernah bekerja sebagai information security consultant selama 7 tahun, dan yang terkini beliau mendirikan perusahaan SecLab Indonesia, dan beliau menempati posisi sebagai CEO. Ini sudah berjalan 5 tahun hingga sekarang. Jadi Bapak Hari ini sudah sangat berkompeten untuk bercerita kepada kita semua tentang bagaimana sebenarnya karir di bidang keamanan cyber. Oke, tidak usah berlama-lama. Mari kita sambut Bapak Hari Adinata untuk menyampaikan tips dan trik memulai karir di bidang keamanan cyber. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih banyak Pak Mahendra dan teman-teman yang telah hadir. Oh baik. Mungkin saat ini udah 5 tahun terakhir ini yang saya alami. Di awal saya mengawali karir saya sebagai cyber security itu industri umumnya ya, di perusahaan-perusahaan IT atau di perusahaan teknologi itu belum melihat cyber security ini suatu hal yang penting. Itu diawali di tahun 2000, saya ingat sekali saya mengawali karir ini. Jadi mereka berpikir untuk apa cyber security? Yang paling penting adalah bagaimana aplikasi sistem ini berjalan
dengan cepat, dengan efisien, dan bisa menghasilkan output ya, value terhadap bisnis. Jadi security ini menjadi hal nomor 2 dan nomor 3. Karena mereka tidak melihat adanya nilai atau value bisnis di security ini. Kalau misalnya di aplikasi, di sistem, sekali mereka membuat produk dan sistem itu, aplikasi itu kemudian disediakan untuk umum, itu langsung dampaknya terlihat. Seperti misalnya Gojek, mereka merilis aplikasinya dan langsung terlihat manfaatnya terhadap masyarakat dan pengguna. Nah, sementara cybersecurity ini tidak terlihat manfaatnya di awal. Jadi itu yang terjadi saat saya mengawali karir. Jadi kita mencoba meyakinkan bagaimana cybersecurity ini satu hal yang penting untuk dilakukan untuk memastikan bahwa aplikasi atau sistem yang mereka sediakan itu berjalan dengan aman, lancar, dan tidak ada kendala. Namun hal itu tidak bisa mereka buktikan secara uang ya, secara real sampai di mungkin 5 tahun terakhir atau mungkin 10 tahun ya belakangan ini. Jadi di mana penyerangan-penyerangan cyber itu mulai marak terjadi dan mulai memberikan dampak-dampak besar. Jadi contoh salah satunya yang terakhir ini yang sangat berdampak itu adalah contoh kalau adik-adik melihat berita ya, Bank Indonesia kemarin sempat serang ransomware. Jadi mereka sempat terserang ransomware di mana itu mengganggu sistem transaksi mereka. Nah itu transaksi nasional berpotensi terganggu atas serangan ransomware itu. Dan itu merugikan jutaan dolar secara langsung. Dan nanti akan saya jelaskan juga ada beberapa kasus cybersecurity yang tidak kalah menarik juga, yang membuat akhirnya dunia cybersecurity ini mulai menjadi dilirik oleh industri. Nah, jadi di 5 tahun terakhir ini kita mulai banyak diminta untuk melakukan pengujian cybersecurity ya, dan apalagi setelah adanya undang-undang perlindungan data pribadi ini disahkan oleh pemerintah, semakin banyak perusahaan atau organisasi yang mulai fokus menata cybersecurity-nya. Dan kami di bidang ini sangat kesulitan sekarang untuk mencari talenta-talenta yang mumpuni ya di bidang cybersecurity ini. Semoga di sesi ini saya dan Isfa, alumni Universitas Brawijaya, bisa memberikan pandangan atau inspirasi kepada adik-adik di sini untuk tertarik mungkin memulai karirnya ya di cybersecurity. Itu harapan besar saya dan mungkin teman-teman cybersecurity yang lain. Oke, mungkin saya akan cerita sedikit mengenai Cyclab ini. Jadi Cyclab ini dibentuk tahun 2018 sebagai perusahaan keamanan cyber atau cybersecurity di Indonesia ya. Jadi sebelum 2018 itu di tahun 2010 saya dan 2 rekan saya itu sudah memulai kegiatan ini, khususnya dalam pengujian keamanan informasi sejak di tahun 2010, dan itu hanya dilakukan oleh oleh 3 orang. Dan ternyata semakin dari waktu ke waktu ternyata permintaan atas pengujian ya cybersecurity ini meningkat sangat tajam. Pada akhirnya di tahun 2018 kami memutuskan untuk mencoba merekrut ataupun membangun talenta-talenta muda untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan kami di cybersecurity. Jadi tahun 2018 kita mulai inisiasi ini dan kita coba mulai pada saat itu merekrut 5 atau 6 orang ya dari computer science. Nah, pada saat kami mulai merekrut itu 5 orang ini benar-benar belum paham apa yang harus dilakukan di cybersecurity ini.
Jadi khususnya ya bagian di ofensif, yaitu dalam penyerangan ya. Jadi dari situ kami mulai mencoba mengarahkan, memberikan panduan bagaimana tim kami yang kecil itu bisa speed up, catch up dengan cyber security sehingga mereka bisa membantu kami di tahun 2018. Alhamdulillah sekarang sudah ada 20-an cyber security expert di tempat kami, masih sangat sedikit dan kita membutuhkan lebih banyak lagi. Ya, mungkin sekitar 50 atau 60 orang untuk terlibat di cyber security. Nah, jadi kita secara khusus itu melakukan offensive security. Nanti akan saya jelaskan apa itu offensive security, apa itu defensive. Jadi intinya offensive ini adalah kegiatan yang sifatnya penyerangan ya. Jadi tugas kita adalah mensimulasikan serangan. Jadi kita diminta oleh organisasi untuk mensimulasikan apakah aplikasi tersebut atau sistem yang mereka miliki itu bisa diserang oleh attacker atau hacker. Jadi kami biasanya diberikan waktu tertentu, kemudian mereka meminta kita apakah kita sebagai hacker yang white hacker ya, jadi hacker yang baik, mencoba mengidentifikasi apakah aplikasi atau sistem mereka itu bisa ditembus oleh hacker. Jadi itu kegiatan utama kita di SecLab. Kemudian yang ketiga, kita juga menjalankan banyak penelitian ya di keamanan cyber, khususnya berkaitan dengan taktik, teknik, serta perangkat yang dibutuhkan untuk red teaming. Nanti akan saya sampaikan juga soal red teaming ini. Jadi red teaming ini sebenarnya berbeda dengan penetration testing ya, yaitu pengujian aplikasi. Tapi red teaming ini lebih mensimulasikan keadaan sebenarnya. Contoh misalnya kalau kita mau tahu modus operandi, bagaimana kejahatan itu melakukan serangan, kita harus tahu taktik mereka, pola pikir mereka kita harus pahami. Seperti misalnya adik-adik disuruh misalnya melakukan tindak kriminal yang sebelumnya mungkin belum pernah melakukan tindak kriminal, jadi nggak tahu caranya bagaimana. Misalnya untuk melakukan tindak kriminal, misalnya mencopet misalnya, tidak ada satupun di sini yang pernah melakukan itu. Jadi mindset untuk mencopet itu mungkin belum terbentuk ya. Jadi nggak tahu bagaimana cara melakukannya, bagaimana supaya efektif dan lain sebagainya. Nah, untuk yang di red teaming kita harus memposisikan diri seperti itu. Jadi kita harus memposisikan diri sebagai kriminalnya, cyber kriminal, dan kemudian kita mendefinisikan bagaimana taktiknya dan teknik yang mereka gunakan. Kemudian perangkat-perangkat apa saja yang mereka gunakan pada saat melakukan penyerangan. Nah, ini agak berbeda dengan penetration testing yang nanti akan saya sampaikan juga perbedaannya. Dan ini adalah real life scenario. Jadi kita beberapa kali diminta juga oleh suatu perusahaan, misalnya sederhananya perusahaannya minta kita, bisa nggak kita cloning SIM cardnya. Misalnya adik-adik di sini pakai Indosat, Telkomsel, Excel misalnya. Bisa nggak sih sebenarnya SIM card itu saya cloning tanpa adik-adik tahu, sehingga saya bisa mengambil alih nomor teleponnya. Contoh, nah itu sebenarnya hal-hal yang dilakukan oleh kriminal ya. Apa manfaatnya? Contoh misalnya kalau adik-adik ingin bertransaksi di perbankan kan perlu OTP ya, yang akan dikirim ke SMS ke nomor tersebut. Nah, apabila saya berhasil mengambil alih nomor tersebut, kemungkinannya besar saya bisa bertransaksi ya menggunakan nomor tersebut. Nah, jadi itu yang ada di mindset para kriminal. Nah, jadi para penyedia jasa itu seperti operator itu meminta kami untuk mencari tahu memungkinkan nggak kita sebenarnya melakukan cloning itu. Jadi kita research, kita analisa, kita bongkar SIM card-nya, apa yang sebenarnya data yang tersimpan di smart card itu, dan bagaimana komunikasinya dengan BTS dan lain sebagainya. Nah itu hal itu dilakukan dari end to end ya, dari awal sampai akhir. Dan kemudian kami sampaikan hasilnya, apakah berhasil atau tidak. Dan kalau berhasil, kita demonstrasikan bahwa kita sudah berhasil melakukan itu.
Nah itu untuk red teaming, jadi berbeda dengan pentest. Kemudian yang keempat, ini ada melaksanakan kegiatan red teaming ya. Jadi kita research juga, jadi kita melakukan penelitian terhadap teknologi yang akan kita serang. Kemudian kita melakukan simulasinya. Jadi kita simulasikan apakah serangan itu bisa dilakukan. Jadi contoh lagi tadi soal SIM card, ada lagi contoh misalnya ada satu organisasi yang meminta kami ya di adversary simulation ini, red teaming ini, mereka sesederhana meminta ke kita, mungkin nggak Bapak bisa mengubah gaji seseorang, gitu. Jadi hanya itu perintahnya, atau bisa nggak Bapak melakukan transfer ke suatu rekening atas nama orang lain, jadi menggunakan saldo orang lain, contoh. Jadi itu tugas atau objektif yang diberikan oleh organisasi. Hanya sebatas itu, kita tidak dikenalkan dengan tim IT-nya, kita tidak dikenalkan juga, tidak diberitahu juga aplikasi apa yang mereka gunakan, sistem apa yang mereka jalankan, dan di mana lokasinya dan bagaimana cara kerjanya. Mereka tidak memberitahu itu. Kemudian kita lakukan itu, kita lakukan research dulu, kita lakukan penelitian, bagaimana apa aplikasinya, bagaimana aplikasi mereka ini bekerja, sampai akhirnya bagaimana kita bisa masuk ke kantor mereka tanpa mereka sadar bahwa kita ini sebenarnya penyerang. Jadi kita simulasikan itu. Kita coba menggunakan taksi ke kantornya. Berbeda nggak kalau kita tidak menggunakan taksi? Oh, ternyata berbeda perlakuannya. Berbeda nggak pada saat saya datang ke kantornya menggunakan name tag kantornya dan duduk di area meeting room-nya. Dan ternyata terbukti mereka tidak bisa mendeteksi ada orang yang mencoba masuk ke fisik kantornya dan menaruh alat hacking yang sudah kita desain, yang sudah kita buat, menaruh alat hacking dan kemudian mencolokkan alat hacking itu ke jaringan mereka. Alatnya kecil, Raspberry Pi ya, mungkin adik-adik tahu. Kita juga punya ada Intel NUC mini komputer, dan kita ada juga USB. Nah itu alat-alat kecil itu kita implant, kita taruh di kantor-kantor mereka, tanpa mereka mengetahui ternyata alat-alat itu sudah aktif dan bisa kita manfaatkan untuk kita remote. Jadi kita bisa meremote dari rumah, seakan-akan kita tuh tercolok ke kantor mereka, ke jaringan mereka. Dan itu akhirnya kita sampaikan hasilnya. Jadi itu mensimulasikan kejadian yang sebenarnya. Kemudian yang terakhir di Cyclab ini kita juga membuat senario atau sistem kompetisi attack defense namanya, yang diselenggarakan oleh BSSN. Jadi ada CTF ya, Capture the Flag, ada kompetisi hacking yang sudah kita lakukan 2 kali bekerja sama dengan BSSN. Jadi kita diminta oleh BSSN untuk membuat senario. Jadi senario case di mana peserta kompetisi itu mencoba menyerang sistem-sistem yang sudah kita siapkan itu. Dan senario itu, sistem-sistem yang sudah kita siapkan itu adalah sistem yang real life, real case senario, di mana kita menemukan kelemahan itu di tempat yang nyata. Seperti misalnya mobile banking. Jadi ada satu bank yang menggunakan aplikasi framework ya, yang rentan sebetulnya, yang menyimpan private key di dalam frameworknya itu. Itu hanya ketahuan kalau kita melakukan reverse engineering. Reverse engineering itu kalau di computer science melakukan disassembler atau di-compile, kemudian menganalisa kode yang berhasil di-compile. Kalau sudah di-compile lebih mudah ya kodenya. Yang lebih susah itu kalau di disassembler. Jadi kalau kita melihat aplikasinya itu dalam bahasa assembly. Karena aplikasi yang sudah di-compile itu kan tidak mudah untuk dibaca ya. Jadi kita membuat senario itu untuk BSSN. Nah itu tentang Cyclab. Nah ini mungkin layanan ini hanya sebagian kecil dari layanan cyber security yang ada. Jadi kita hanya mampu menjalankan beberapa layanan ini, beberapa kegiatan ini. Nanti adik-adik akan lihat betapa banyaknya cabang cyber security ini yang bisa dieksplor, yang dibutuhkan oleh industri. Jadi ada penetration testing tadi yang sudah saya sampaikan,
nanti akan saya jelaskan detail. Ada red teaming exercise yang tadi itu mensimulasikan serangan yang sebenarnya. Terus ada source code review, jadi kita melakukan review terhadap kode sumber ya, source code aplikasi, dan melihat source code itu apakah ada kelemahan atau tidak. Kemudian yang berikutnya ada reverse engineering. Reverse engineering ini yang tadi saya sampaikan, kita mendecompile atau mendisassembler aplikasi tersebut. Apa gunanya? Untuk melihat kelemahan aplikasi tersebut. Contoh misalnya mobile banking. Kalau adik-adik pakai mobile banking, Mandiri, BCA, dan lain sebagainya, itu kan sudah tercompile ya di Android ataupun di iOS. Agak sulit untuk melihat bagaimana cara kerja aplikasi ini. Apakah dia menyimpan kredensial atau username password, atau menyimpan PIN, atau bagaimana dia mengotorisasi transaksi. Nah itu kita tidak pahami kalau hanya melihat dari depan ya. Nah, makanya kita melakukan reverse engineering. Kalau kita punya source code-nya itu akan lebih mudah. Tapi kan tidak mungkin kita minta ke Bank Mandiri, Bank Mandiri mohon berikan source code mobile apps-nya ke kami gitu, atau ke penyerang gitu, attacker atau abuser misalnya. Jadi hacker minta source code-nya, nggak mungkin dikasih sama mereka. Jadi hacker itu melakukan reverse engineering sebenarnya untuk mengidentifikasi kelemahannya. Kemudian kita melakukan digital forensik juga. Digital forensik nanti akan saya detailkan juga. Ini adalah untuk mengidentifikasi, menganalisa komputer atau sistem yang telah dihack, telah terkompromis. Jadi kita di kegiatan ini kita melakukan pendalaman bagaimana hacking itu terjadi. Jika kita bisa mengetahui data apa saja yang berhasil dikeluarkan oleh hacker dan lain sebagainya. Kemudian ada training dan awareness. Kemudian untuk konsultasi sendiri kita cuma melakukan 2 hal, yaitu terkait dengan application security sama tata kelola keamanan informasi. Jadi itu sekilas tentang apa yang kita lakukan di SecLab ini. Nah ini ada beberapa sertifikasi yang mungkin mudah-mudahan ini menjadi inspirasi juga buat adik-adik untuk mungkin mulai melihat ya, mungkin tertarik juga untuk mengambil sertifikasi ini. Jadi ini beberapa sertifikasi yang tim kami miliki, ada OSCE, OSCP, OSWE, CISEP, dan lain sebagainya. Jadi adik-adik bisa explore nanti di Google, nanti akan adik-adik bisa lihat sertifikasi ini apa saja fokus atau poin utamanya, point of interest-nya ya sertifikasi ini. Oke, jadi kenapa harus ada cyber security ini? Ini yang perlu saya sampaikan ke adik-adik. Jadi mungkin tahun 2000 ya, 20 tahun yang lalu ini belum ada kejadian-kejadian seperti ini. Jadi ada kejadian hacking tapi tidak masif sifatnya. Jadi ini salah satunya mungkin adik-adik bisa lihat ya, Optus ya. Jadi Optus ini salah satu operator telekomunikasi terbesar kedua ya di Australia. Jadi kemarin mereka kena serangan tanggal 22 September ya. Dan serangan ini mengakibatkan adanya kebocoran data. Nah, kebocoran data ini penting sekali buat negara-negara maju ya. Bahkan untuk kita sendiri sekarang ini, apalagi sudah disahkannya ada undang-undang PDP. Jadi mereka dengan adanya serangan ini, mereka rugi sekian puluh juta dolar karena mereka didenda. Jadi yang pemilik data, yang datanya berhasil diambil ya oleh si hacker, itu menuntut perusahaannya untuk memberikan ganti rugi. Jadi mereka harus membayar ganti rugi puluhan juta dolar hanya gara-gara aplikasi mereka rentan. Nah, ada API, ada webnya yang rentan. Sehingga membuat si hacker tadi bisa memanfaatkan kerentanan itu ya untuk mengambil seluruh data pelanggannya. Jadi data pelanggan yang diambil itu ada, kalau di kita KTP ya. Ada KTP, ada nomor telepon, alamat rumah, nama, terus nama istri dan keluarga dan lain sebagainya. Nah itu berhasil di eksfiltrasi ya, artinya dicuri oleh si cyberkriminal ini dan mengakibatkan si Optus ini terkena denda jutaan dolar. Nah terus pertanyaannya, kenapa si hacker ini mau curi data pribadi ya?
Oh banyak. Salah satunya dia bisa jual data ini. Jadi dia jual data ini. Jadi ada dua jenis pembeli data ya. Pertama adalah bisnis yang ingin marketing ya, yang ingin mendapatkan contact person ya, yang orang yang bisa mereka hubungi. Yang kedua adalah kriminal lagi yang ingin membeli data ini. Jadi mereka akan tahu siapa dan di mana tinggalnya dan umurnya berapa. Dan kriminal ini bisa melanjutkan melakukan tindakan-tindakan kriminal lainnya ya dengan data itu. Contoh dengan menyerang pribadi, menyerang personal, melakukan black campaign, dengan melakukan ransom. Misalnya saya tahu dia tinggal di sini, dia orangnya ini, dia pergi kemana saja misalnya. Habis itu saya ancam dia. Ya mungkin kalau misalnya dia punya data, misalnya foto ataupun yang lain, itu bisa saya ambil, kemudian saya ancam dia untuk membayarkan sejumlah uang. Kalau tidak, saya akan menyebarluaskan informasi pribadinya dia. Nah, itu salah satu contoh. Atau mungkin si kriminal tersebut ingin mengambil alih rekening perbankannya adik-adik. Dia tinggal cetak KTP-nya, dia tahu nomor teleponnya, habis itu dia lakukan penggantian nomor misalnya. Nah, dia kan butuh data detail ya, termasuk tanggal lahirnya. Nah, dia untuk melakukan tindak kriminal lainnya. Jadi ini dampaknya besar sekali buat Optus, dan ini kebetulan benar-benar mengejutkan ya di dunia cybersecurity. Karena kenapa mengejutkan ya? Karena Optus ini salah satu perusahaan besar yang punya aset sistem ya, aplikasi yang jutaan juga IP-nya. Jadi tersebar di mana-mana. Jadi mereka juga kebingungan sebenarnya untuk melindungi aset-aset ini. Dan ternyata kelemahan yang dimanfaatkan oleh si hacker itu kelemahan yang sederhana. Jadi ada API atau web service ya, yang sebenarnya yang sudah tidak di-maintain ya, sudah tidak dikelola lagi, dan rentan tidak menggunakan autentikasi. Jadi tidak ada autentikasinya. Itu hal yang sederhana sebenarnya. Tapi mereka hal sederhana itu nggak bisa mereka lindungi, mereka bisa identify, mereka nggak bisa mengidentifikasi itu. Karena apa? Karena asetnya udah jutaan, servernya ada jutaan, aplikasinya ada ratusan ribu, tersebar di mana-mana. Jadi mereka juga bingung, ini mana aplikasi yang sudah tidak digunakan, mana yang sedang digunakan, dan lain sebagainya. Nah ini jadi challenge juga. Jadi buat orang cybersecurity, wah, kelemahan sederhana ini bisa berdampak jutaan dolar. Apalagi kelemahan-kelemahan yang kompleks ya. Kemudian yang kedua, ini Bjorka ya. Kalau pasti adik-adik sudah mendengar ya, sudah tahu juga. Jadi Bjorka ini berhasil ya mencuri data sekitar 105 juta ya, data KTP. Nah ini diperjualbelikan juga. Saya tahu di kita mungkin KTP udah tersebar di mana-mana ya. Tapi bayangkan kalau misalnya itu seluruh KTP penduduk Indonesia kita miliki ya, itu kan flexibility saya sebagai penyerang ya, atau hacker atau penjahat itu akan lebih mudah saya, karena saya tahu setiap individu yang ada di ruangan ini, saya tahu datanya, profilnya, tanggal lahirnya, dan di mana tinggalnya, siapa orang tuanya, dan statusnya apa. Nah itu terjadi breach seperti KTP dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang berikutnya ada di Bank Indonesia ya. Ini ransomware. Jadi ransomware ini, jadi aplikasi ini kayak virus sebenarnya ransomware ini. Dia menyebar dari satu sistem ke sistem yang lain. Kemudian dia melakukan enkripsi. Jadi dia data yang disimpan oleh si Bank Indonesia ini dienkripsi sama dia. Jadi data itu udah nggak bisa terbaca lagi. Contoh misalnya adik-adik suka transfer ya, RTGS atau SKN misalnya, itu kan melalui Bank Indonesia ya. Itu bisa terganggu transaksi itu. Bayangkan kalau misalnya ada kebutuhan mendesak ya semua kegiatan ekonomi kita itu didukung oleh perbankan ya. Bayangkan kalau misalnya satu nasabah tidak bisa transfer ke nasabah yang lain ya, berarti transaksi kan stop ya. Saya seharusnya bayar rumah sakit, tapi saya nggak bisa bayar rumah sakit karena bank saya berbeda kan, harus melalui BI misalnya transfernya. Berarti dia nggak bisa keluar, atau seharusnya ada tindakan, tapi karena saya nggak bisa transfer, jadi tidak ada tindakan.
contoh salah satu hal yang sangat fatal ya kalau ini terjadi. Dan untungnya belum ada fatality sampai segitu ya. Tapi memang ini mereka kewalahan Bank Indonesia ini. Nah, karena bukan hanya datanya di-encrypt, tapi juga datanya itu diambil sama si penyerang, si hacker ini. Jadi hacker ini meminta tebusan. Jadi kalau tebusannya nggak dibayar, mereka akan membocorkan datanya. Dan Bank Indonesia tidak membayar. Dan terjadi datanya dibocorkan. Jadi data transaksi, si A, si B, si C, itu ada di dark web. Itu sangat disayangkan sebenarnya. Terus yang terakhir, adanya undang-undang PDP ya. Jadi ada undang-undang yang sudah disahkan oleh pemerintah, undang-undang perlindungan data pribadi namanya. Jadi di undang-undang ini yang paling sebenarnya yang paling membuat organisasi atau perusahaan semakin aware ya, atau semakin tergerak untuk melakukan pengujian security. Karena kalau ternyata perusahaan tersebut ya, contoh misalnya Excel atau Indosat yang menyimpan data pribadi ya, dia pelanggannya sekian juta orang. Nah, apabila itu ada kelemahan di Indosat atau di Excel dan si penyerang ini menyebarluaskan datanya, itu perusahaan itu bisa didenda oleh pemerintah 2% besarannya. 2% dari total revenue-nya. Jadi kalau revenue-nya kemarin itu Telkomsel itu 40 triliun ya revenue-nya. 40 triliun dari 2%. Itu biaya yang mereka harus bayar sebagai denda. Belum lagi dampak reputasi ya. Bayangin aja kalau reputasinya juga jelek, misalnya perbankannya sering dihack sana sini, saya yakin adik-adik di sini nggak mau menyimpan atau menggunakan bank tersebut ya. Itu berbahaya sekali. Nah, dengan adanya 4 kejadian inilah industri cybersecurity ini semakin banyak diminati, artinya diminta bantuan ya oleh organisasi, tapi kita nggak siap. Jadi kita nggak punya talenta-talenta yang banyak ya untuk bekerja di bidang cybersecurity ini. Sangat sulit sekali mencarinya dibanding dengan developer. Tadi seperti Profesor Wayan sampaikan, mungkin udah banyak ya developer gitu. Meskipun masih dibutuhkan developer pastinya, tapi untuk cybersecurity ini lebih sedikit lagi. Permintaannya nggak kalah jauh dengan permintaan developer. Nah, oleh karena itu saya ingin sampaikan beberapa career path ya yang bisa tadi lihat ya. Jadi ini biaya ya. Jadi biaya dari cybercrime ini 2 triliun. Ini dari BCG. BCG ini Boston Consulting ya. Jadi ada perusahaan firma konsultan di Amerika. Jadi cost-nya itu semakin lama semakin tinggi ya, dampak terhadap serangan cyber ini. Nah, 84% ya ini cost-nya ya, artinya akibat root cost-nya ya. Jadi root cost itu artinya penyebab utamanya itu adalah 84% dari perusahaan-perusahaan ini tidak melihat kontrol security terhadap pihak ketiganya ya. Jadi contoh nih, banyak perusahaan besar seperti Mandiri menggunakan vendor ya, perusahaan untuk membuat aplikasinya. Kayak misalnya mobile bankingnya, internet bankingnya, itu bukan mereka sendiri yang membuat, itu ada pihak ketiga yang membuat aplikasi itu. Nah, mereka tidak bisa mengelola pihak ketiga itu. Jadi yang kena attack itu adalah pihak ketiganya, bukan Mandirinya. Nah, jadi kalau pihak ketiganya kena serangan, terus habis itu source code-nya tadi aplikasi mobile banking Mandirinya bocor, sebenarnya itu bukan salah Mandiri ya, itu salah si pihak ketiganya yang bikin aplikasinya, yang dibayar oleh Mandiri. Nah, karena mereka tidak mengelola ya, memastikan bahwa si vendor yang bikin aplikasi ini melakukan pengamanan yang cukup, sehingga minimalisirlah dampak serangan ya. Nah, karena mereka tidak melakukan itu, akhirnya apa? Yang kena dampak besarnya adalah si Mandirinya, bukan pihak ketiganya. Karena kalau misalnya uang adik-adik ini hilang, yang disalahkan bukan vendornya kan,
tapi Bank Mandirinya. Padahal yang bikin aplikasi bukan Bank Mandiri, itu ada pihak ketiga yang mereka bayar. Jadi 84% itu yang terjadi. Dan 77% ini adalah akibat orang, manusianya. Tadi saya sudah sampaikan juga tadi bagaimana kita bisa mensimulasikan, ini real case. Dalam waktu 4 bulan kita berhasil menjalankan permintaan yang diminta. Contoh misalnya tadi itu ya, ini saya kasih contoh, saya agak buramkan aja objektifnya. Mengubah gaji, Bapak bisa nggak mengubah gaji staff misalnya? Kita nggak tahu sistem penggajiannya bagaimana, aplikasi apa yang digunakan untuk penggajian, bagaimana mereka mentransfer gajinya, kita nggak tahu. Nah, dalam waktu 4 bulan kita berhasil mengubah gaji staff tersebut yang diminta. Dan itu bagaimana runtutannya? Runtutannya ada dari manusia, ada dari aplikasinya, bagaimana kita bisa masuk ke fasilitas mereka, bagaimana kita bisa duduk di ruang meetingnya, bagaimana kita bisa melakukan penyadapan data ya. Nah, habis itu bagaimana kita bisa melihat CCTV mereka. Jadi itu semua karena manusianya. Kenapa? Manusianya tidak bisa mengontrol, memastikan keamanan dari sistem itu. Masa iya saya bisa masuk ke ini contoh aja adik-adik ya. Masa iya saya bisa masuk ke aplikasi penggajian dengan username admin, passwordnya admin misalnya. Itu sederhana kan, admin gitu. Jadi itu siapa yang salah? Programnya kah atau manusianya? Manusianya kan. Kenapa dia pakai admin, password admin gitu? Ini salah satu contoh. Terus bagaimana juga saya bisa masuk ke kantornya menggunakan name tag tanpa orang mempertanyakan saya siapa, dan sampai mereka tidak tahu ada alat yang kita taruh di bawah meja. Alat itu tersambung ke networknya mereka pakai kabel, padahal ada kabel di situ, tapi mereka tidak peduli itu apa di bawah meja itu. Sampai akhirnya di bulan keempat kita kasih tahu kita ada alat 5 alat yang kita tanam di lantai sekian, di lantai segini, di lantai segini, di lantai sini. Akhirnya mereka bergerak dan mereka cabut alat itu setelah kegiatan selesai ya. Tapi ada yang salah juga dari mereka sebenarnya. Setelah mereka mencabut alat itu, mereka langsung berikan ke kami alat-alat itu karena udah selesai ya kerjanya. Mereka juga baru sadar juga ada alat di gedung mereka itu. Tapi yang salah dari mereka adalah mereka tidak melakukan forensik. Forensik itu menganalisa apa sih sebenarnya data yang saya peroleh dari alat itu. Jadi mereka tidak lakukan itu. Mereka langsung memulangkan alat itu. Sebenarnya salah. Seharusnya mereka melakukan forensik. Nah, ini kegiatan forensik ini juga keahlian cybersecurity yang kurang. Tidak ada. Jarang sekali kita bisa mendapatkan keahlian itu. Nah, mungkin mereka juga punya kendala itu ya, punya keterbatasan itu. Sehingga mereka juga nggak tahu caranya bagaimana melakukan forensik. Sehingga mereka tidak tahu data apa yang saya peroleh, data apa yang saya berhasil keluarkan dari situ. Oke, ini sebagai contoh saja. Jadi dari tahun 1980 ya, ini dari BCG juga. Ini kalau kita lihat ini highlightnya mungkin susah ya. Mungkin saya ini aja highlight. Ini ada high sama low. Jadi kalau kita lihat di sini garis yang titik-titik itu adalah cost untuk mengexecute attack-nya ya. Jadi biaya yang dibutuhkan untuk melancarkan serangan. Sementara line atau garis yang tidak putus-putus ini adalah complexity dari defense yang mereka terapkan. Nah, ini bisa terlihat ya, tahun 80 biaya untuk melakukan attack itu tinggi. Jadi nggak murah tahun 80. Seperti password guessing, password cracking, itu membutuhkan biaya yang mahal. Kenapa? Pertama, tahun 80 komputer tidak tersambung ya di network internet. Jadi semuanya terlocalize. Jadi butuh biaya untuk bisa masuk ke fasilitas, melakukan password dump, mengcopy dan lain sebagainya. Nah, jadi sementara biaya kompleksitas yang diterapkan ya
pengamanan yang diterapkan pada saat tahun 80 itu tidak kompleks. Jadi nggak kompleks karena mereka juga nggak tahu emang siapa yang mau nyuri password ya. Gitu. Jadi pengamanan yang mereka terapkan pun di tahun 80 juga nggak kompleks. Jadi kekompleksitasan ini makin lama makin bertambah karena kan makin banyak ancaman ya. Jadi ancaman makin berkembang. Ya dulu orang mencopet, mungkin mencopetnya di Metro Mini ya. Kalau sekarang mencopetnya pakai apa nama itu? Pakai ilmu hitam ya. Apa sih nama itu? Pakai ilmu hitam gitu ya, tinggal ditepuk gitu kan. Nah itu kan teknik baru ya. Gendam ya. Nah digendam gitu kan. Nah sementara dulu tahun 80 nyopet itu bukan begitu caranya. Mungkin cuma sekedar dekat habis itu ambil dompetnya gitu kan. Jadi nggak perlu pakai ilmu hitam gitu. Nah makin lama kan semakin berkembang attack itu ya caranya. Nah jadi karena caranya makin berkembang, metode atau teknik yang digunakan untuk melindungi juga makin lama makin kompleks. Contoh misalnya gimana caranya melindungi diri kita dari gendam misalnya. Itu kan perlu banyak cara ya. Begitu juga di cyber security ini. Jadi semakin lama, semakin tahun berlalu, itu kompleksitasnya makin bertambah. Jadi hijacking session, ada 3G GSM mobile attack yang tadi saya sampaikan, gimana bisa kita nge-clone SIM card. Sebenarnya pengamanan yang mereka terapkan itu sudah kompleks, semakin lama semakin kompleks. Tapi di satu sisi biaya untuk melakukan penyerangan itu semakin lama semakin murah. Contoh, mereka melindungi SIM card. SIM card itu kan pakai smart card ya. Itu proteksinya luar biasa itu. Bagaimana enkripsinya, bagaimana kita tidak bisa membaca datanya. Atau misalnya kartu ATM kan ada smart cardnya itu kan. Dulu pakai magnetic stripe, bisa kita duplikat. Kalau sekarang nggak bisa, karena kan bukan nggak bisa, tapi membutuhkan waktu ya. Nah itu kok makin kompleks proteksinya. Tapi biayanya untuk melakukan penyerangan itu semakin lama semakin murah. Contoh, saya membeli reader atau duplikator SIM card, smart card itu di Cina cuma $12. Jadi saya bisa menduplikat SIM card asalkan datanya benar ya. Kalau datanya benar, saya bisa duplikat SIM cardnya ataupun kartu ATM-nya. Nah, alat untuk menduplikat itu cuma $15. Kita bisa beli di AliExpress dengan mudah. Dan nggak perlu rocket science untuk melakukan itu. Biayanya murah, yang rocket science-nya sebenarnya adalah mencari data yang benar. Bagaimana kita bisa mencuri data itu, kemudian menulisnya di SIM card itu. Sehingga saya bisa mengambil alih nomor adik-adik. Nah jadi semakin lama semakin biayanya semakin sedikit yang diperlukan ya. Tapi pengamanannya makin lama makin kompleks. Ini salah satu fenomena juga nih. Jadi karena orang dulu terkendala dengan biaya, sekarang biaya nggak matters. Sekarang yang matters adalah keahliannya. Jadi semakin banyak orang ahli, ya semakin banyak orang bisa melakukan attack ini. Jadi biaya udah nggak matters lagi. Kalau dulu matters. Mungkin untuk membeli SIM card writer itu mungkin mahal. Kalau sekarang bisa $15. Oke, itu gambarannya kenapa cyber security ini benar-benar penting dan menarik ya. Dan saya berharap teman-teman di sini, adik-adik di sini tertarik ya untuk masuk ke dalam bidang ini. Dan sangat menarik. Jadi ini saya sederhanakan ya. Sebenarnya masih banyak lagi career path untuk cyber security. Ini mungkin saya summary-kan saja. Jadi ada security foundation yang harus dimiliki oleh setiap expert di cyber security ya. Dia harus punya understanding di computer science, itu penting. Jadi harus bisa memahami bagaimana cara kerja komputer, pemrograman, hardware, software. Jadi basic computer system itu harus diketahui. Nah itu hal yang utama yang perlu adik-adik pastikan ya sebelum masuk ke cyber security ini. Dan saya yakin adik-adik di sini tertarik ya untuk explore karena ini
benar-benar bidang baru dan sangat menarik, sangat challenging, dan pastinya karirnya juga karena susah nyarinya ya, gajinya juga besar untuk ini. Nah, jadi harus ada understanding computer science, ada pemahaman juga terkait dengan risk management. Risk management ini manajemen resiko. Jadi kita harus bisa memahami resiko. Jadi kalau kita mau menyerang, mencoba berpikir sebagai penyerang, kita harus tahu resiko kan. Jadi apa sih resikonya? Kalau mobile apps ini, mobile banking ini nggak dilindungi, resikonya uang saya bisa berpindah tangan kan gitu. Itu resiko. Jadi kita harus sadar dengan resiko sebelum kita terjun. Kemudian ada offense, ini mungkin saya percepat saja. Jadi ada 4 ya bagian utama. Ada offensive security. Nah, offensive security ini yang tadi saya sampaikan tadi, ini lebih ke penyerangan. Jadi keahlian untuk menyerang. Kemudian ada defensive security. Kalau ini kebalikan dari penyerang, yaitu mempertahankan diri. Kemudian ada incident response. Itu adalah bagaimana dia merespon kalau misalnya ada penyerangan. Nah, yang terakhir adalah security management. Nah, security management ini nantinya itu akan arahnya ke CISO atau ke direktur ya, direktur teknis ya. Nah, jadi yang adik-adik lihat di sini di sebelah kanan ya, ada red team, penetration testing, reverse engineering. Ini adalah 3 bagian utama ya yang ada di offensive security. Jadi red team ini yang tadi saya sampaikan, bagaimana kita melakukan penyerangan layaknya seperti kriminal. Sementara penetration testing ini berbeda. Penetration testing ini adalah pengujian aplikasi. Jadi contoh gini, Bank Mandiri ingin tahu apakah aplikasi mobile-nya aman atau tidak. Jadi dia ngasih tahu ke kita, Pak, tolong uji mobile apps-nya Bank Mandiri ya. Mobile apps-nya ada di iOS, ada di Android, dan Bapak bisa buka rekening untuk menguji apakah mobile banking ini aman. Nah, itu namanya penetration testing. Jadi saya sudah dikasih tahu informasinya. Saya sudah dibatasi juga penyerangannya hanya di mobile application, yaitu di Bank Mandiri, mobile application. Jadi saya nggak menyerang kemana-mana. Saya nggak akan datengin tuh kantor Bank Mandiri. Saya nggak akan taruh alat. Saya nggak akan mencoba menipu orang Bank Mandiri untuk memberikan passwordnya ke saya. Saya tidak melakukan itu. Nah, itu namanya penetration testing. Kemudian yang terakhir adalah reverse engineering. Reverse engineering ini yang tadi tuh yang saya sampaikan, mendecompile, mendisassemble aplikasi yang sudah decompile sehingga kita bisa baca source code-nya. Nah, itu apa tujuannya? Untuk melihat apakah ada kelemahan di situ. Dan kemudian di step berikutnya ya, ini yang paling topnya, adik-adik bisa menjadi exploit developer, jadi pengembang exploit. Jadi mungkin kalau di dalam tentara pengembang senjata ya, jadi rudal, machine gun dan lain sebagainya. Nah, itu adik-adik bisa memilih menjadi exploit developer. Nah, exploit developer ini mahal. Satu exploit itu bisa dijual $2 juta. Dan itu juga sebenarnya antara sah atau tidak sah ya. Karena kita nggak boleh sebenarnya menjual senjata itu. Karena kalau itu dijual ke orang yang salah, dia akan exploit, dia akan lakukan penyerangan kan. Nah, ini di Amerika sekarang masih jadi perdebatan nih. Apakah boleh sebenarnya kita menjual-jual itu ya? Sama seperti mereka jual rudal, machine gun dan lain sebagainya. Nah, ini sama, exploit developer itu. Di Indonesia kita ada, di tempat kita pun ada, tapi kita tidak jual. Kita gunakan itu untuk kebutuhan kita. Kemudian yang defensif ini ada blue team sama SOC analis ya. Jadi untuk melihat kalau ada serangan dia bisa mendeteksi, wah ini ada serangan nih. Apa yang harus saya lakukan? Bagaimana serangan ini terjadi? Nah, bagaimana saya bisa meminimalisir dampaknya? Jangan sampai dia nyebar kemana-mana. Nah, itu ada di defensive security ya, blue team. Nah, incident response ini yang melakukan digital forensik tadi yang saya sampaikan. Jadi dia kalau udah kejadian, dia harus melakukan forensik. Melihat apa yang dilakukan oleh si hacker ini, si attacker ini. Kenapa tujuannya? Kita harus tahu data apa yang berhasil dicuri dan bagaimana data itu dicuri, sehingga kita bisa melakukan pengamanan di kemudian hari. Kemudian ada malware analysis, ada threat hunting. Threat hunting ini mungkin saya percepat aja ya. Jadi threat hunting ini kita melihat apakah ada hacking
di organisasi kita yang belum pernah ketahuan sebelumnya. Jangan-jangan kita ini diserang ya, tapi aman-aman aja. Jadi penyerang itu biasanya udah masuk ke jaringan ya, ke aplikasi itu bertahun-tahun lamanya, tanpa kita ketahui. Tapi suatu waktu kalau mereka ingin membocorkan data, mereka akan lakukan itu. Padahal mereka sudah 2 tahun berada di jaringan kita. Nah itu threat hunting kerjanya, untuk melihat apakah ada penyerangan-penyerangan ya yang tidak terdeteksi. Kemudian di terakhir di security management ya, ada arsitektur security, ada security audit, sama project management. Jadi security architecture ini lebih kepada mengarsitekturkan security di organisasi ya. Jadi apa aplikasinya apa saja yang harus diterapkan, pengamanannya, dan bagaimana mengelolanya. Dan pada akhirnya di security management ini nantinya adik-adik bisa memilih untuk menjadi Chief Information Officer ya. Itu direktur biasanya, level direktur di cyber security, ada technical director dan lain sebagainya. Jadi ini sebenarnya banyak sekali area yang bisa dieksplor, dan pada akhirnya mudah-mudahan adik-adik bisa mencapai ya ke step ketiga ini. Ya ini yang top paid job lah sebenarnya. Kayak DevSecOps ya, Cyber Security Engineer, Purple Team, itu belum ada di Indonesia. Dan ini susah mencari orangnya. Dan saya berharap dalam 2 tahun, 3 tahun ini kita bisa mencetak orang-orang ini. Oke, baik. Jadi ini perannya nanti akan saya sudah share juga ke Pak Adit. Mungkin adik-adik bisa melihat ya, bagaimana sih sebenarnya menjadi red team itu, apa tugas utamanya, dan sertifikasi apa yang dibutuhkan ya untuk menjadi atau menjalankan fungsi ini. Seperti red teaming sertifikasinya apa, penetration testing sertifikasinya apa, reverse engineering juga apa sertifikasinya. Nah, adik-adik bisa melihat jenis-jenis sertifikasi ini, kemudian bisa memulai karirnya ya, atau journey-nya ya di cyber security. Dan saya sarankan mulainya dari sini, dari offensive security, dari defensive ya, bukan langsung ke exploit developer, karena nggak mungkin, itu terlalu kompleks. Nah ini ada sertifikasinya dan tugas utamanya. Ini akan akan di-share oleh Pak Adit ya, untuk adik-adik untuk diperdalam. Mungkin itu saja kalau dari saya mengenai cyber security. Dan waktunya juga sudah habis ya Pak. Oke, baik, terima kasih. Sekarang langsung saja kita masuk ke sesi kedua, sesi diskusi dari rekan-rekan semua. Ada pertanyaan? Boleh tanya apa aja, nggak ada larangan. Mau tanya prospek kerja boleh. Misalkan kalau daftar saingannya berapa. Iya, karena ada beberapa kerjaan itu yang banyak, tapi juga saingannya banyak. Nah, bagaimana dengan cyber security? Apakah pesaingnya banyak? Atau mau saya tanyakan? Baik, saya tanyakan gitu. Bagaimana Pak? Baik Pak. Dari selama ini yang buka lowongan kerja, yang buka lowongan berapa, yang daftar berapa orang Pak? Baik. Jadi buka lowongan kerja, sekali buka itu Pak, kita bisa mendapatkan ratusan CV. Ratusan CV, tapi yang punya kompetensi itu 2. Kompetensi yang dimaksud di sini seperti apa Pak? Jadi misalnya fundamental saja, computer science contoh. Jadi kita ngomongin mengenai computer science, mengenai penggunaan NTIR misalnya. Kan kalau teman-teman di sini developer ya mungkin udah biasa. Jadi melihat misalnya MVC, model view controller misalnya. Itu kan sebenarnya hal basic yang harus ada di computer science ya. Itu kita tanyakan itu aja kurang paham. Jadi fundamental computer science-nya kecil gitu. Itu saya sebenarnya bertanya juga ya, kenapa ya hal itu terjadi ya. Nah itu jadi kendala buat kami sih. Kalau saya tanyakan Pak? Ya boleh, silakan. Kenapa teman-teman? Kok ternyata yang fundamental masih banyak yang belum bisa? Ya, tolong direnungkan saja, tidak usah dijawab, tidak apa-apa. Baik, saya lempar lagi ke teman-teman semua. Ada pertanyaan lagi? Kok pada diam? Atau ada yang tertarik mau jadi hacker? Oke, silakan. Oh, iya.
Mohon izin untuk bertanya. Nama saya Muhammad Sutawis Pamungkas dari Prodi Teknik Informatika angkatan 2021. Di sini saya mau bertanya tentang karir yang ada di cybersecurity tadi ya. Misal kita sudah bekerja sebagai blue team, kemudian pasti akan ada terms dan agreement yang disetujui dengan perusahaan ya. Apabila terjadi penetrasi dari pihak luar, apakah kita tanggung jawab yang harus kita berikan kepada perusahaan itu seperti apa? Oke, baik. Terima kasih. Kayaknya udah pernah kerja ini nih di cybersecurity ya? Belum. Lihat. Oh, belum. Penasaran saja. Penasaran dia, baik. Khawatir Pak dia. Khawatir, Pak. ya. Khawatir tiba-tiba kok Disalahkan. dipanggil Pak Polisi. Oh, iya. Oke, jadi sebenarnya role-nya berbeda ya antara ofensif sama defensif. Jadi KPI atau Key Performance Indicator ya di SOC itu adalah pendeteksian. Jadi kalau misalnya ada ofensif ya, hacker yang melakukan penyerangan dan berhasil, itu sebenarnya yang utama itu adalah bukan memang iya betul, kenapa kok dia bisa masuk ya. Tapi yang Key Performance Indicator buat SOC ya Blue Team tadi adalah pendeteksian. Bisa nggak dia mendeteksi itu dengan cepat? Apakah dalam waktu dia butuh waktu 2 jam atau jangan-jangan dia butuh 2 tahun sampai di akhir tahu, oh iya ini pernah ada lognya nih dia masuk gitu. Nah itu indikator utama dari Blue Team. Nah jadi siapa yang disalahkan? Sebenarnya yang disalahkan memang ini keseluruhan ya, dari mulai pendefinisian requirement. Misalnya kita mau bikin sistem atau aplikasi, kita harus definisikan dulu requirement-nya kan. Security requirement apa yang perlu atau wajib ya diterapkan dan bagaimana caranya menerapkan itu secara efektif. Nah itu dari awal aja mungkin sudah salah ya, sehingga aplikasinya atau sistemnya rentan. Jadi nggak bisa semerta-merta disalahkan Blue Team-nya. Tapi kalau Blue Team tidak mendeteksi itu selama 2 tahun, ya itu yang salah Blue Team-nya. Mudah-mudahan itu menjawab ya. Bagaimana? Sudah jawab? Sudah, terima kasih Baik. Pak. Teman-teman yang lain bagaimana? Ada pertanyaan lagi? Misi Pak mau nanya. Perkenalkan nama saya Muhammad Fadli Hasan, saya Fadli dari TIF Angkatan 21. Mau nanya misal kita dalam pembuatan suatu aplikasi dan itu menggunakan vendor yaitu orang ketiga. Dan biasanya setelah pembuatan aplikasi itu kan ada masa maintenance ya. Dimana biasanya itu 3-6 bulan. Nah apabila setelah 6 bulan itu terjadi hacking di mana si pengelola vendor itu tidak menerima apa ya, tidak ada ikatan apa sih sumpah atau apa dengan si pemilik aplikasi. Lalu kalau gitu yang disalahkan itu siapa Pak? Sedangkan mungkin si apa ya si vendornya itu kan dia kan udah gak punya hak dan wewenang untuk mengelola aplikasinya seperti itu. Ya ini menarik nih. Seperti tadi data, ya terima kasih pertanyaan bagus. Jadi sama seperti data tadi yang sudah saya sampaikan, 77% itu kekacauan terjadi gara-gara tidak ada pengelolaan antara pihak ketiga dan si pemilik aplikasi ya. Jadi sekarang nih digalakkan contoh di beberapa enterprise di organisasi yang besar yang saya lihat itu setiap pihak ketiga yang mau membuat aplikasi untuk mereka itu harus bersedia didenda apabila aplikasi mereka rentan. Dan itu pembayarannya itu ditahan sampai sekian waktu ya. Sebelum akhirnya nanti kontrak itu berakhir. Jadi ada proses denda juga, sehingga akhirnya si pembuat aplikasi itu harus bertanggung jawab, memastikan aplikasinya itu aman. Dan bertanggung jawab juga memperbaiki apabila ada kelemahan. Nah memang itu yang terjadi di banyak organisasi, mereka tidak mengelola kebijakan itu. Jadi ya si vendor bikin aplikasi ya udah, yang penting kan udah jalan ya Pak ya. Udah UAT, udah selesai, jalan, ya udah. Dan mudah-mudahan ada maintenance ya, ada maintenance gitu. Mereka bayar maintenance. Tapi ada juga yang nggak bayar maintenance, akhirnya dibiarkan begitu saja. Nah itulah salah satu root cause-nya ya, penyebab utama terjadinya hacking ini. Karena tidak ada orang yang mau bertanggung jawab terhadap keamanan aplikasinya. Jadi sekarang sudah mulai sadar, jadi banyak perusahaan-perusahaan yang waktu ingin membuat aplikasi dengan pihak ketiga, mereka menerapkan kontrak ya, bahwa kalau ada kelemahan mereka harus ganti biayanya. Itu salah satu contoh. Bagaimana? Sudah terjawab? Sudah, oke.
Sebenarnya masih banyak lagi pertanyaan Mbak, tapi mohon maaf waktunya terbatas, jadi terpaksa saya akhiri. Cuman saya penasaran satu hal Pak, kalau ada perusahaan developer yang datanya bocor gitu kan, dia didenda ya Pak ya? Denda. Kalau yang bocor data pemerintahan siapa Pak? Nggak usah jawab, bahaya. Tidak usah jawab. Nanti saya yang diturunkan, bahaya. Jadi itu Diredungkan saja Pak ya. dipikirkan saja lah. Nggak usah dijawab ya. Baik, sesi 1 saya tutup. Terima kasih atas partisipasi adik kalian. Saya kembalikan ke Mbak Linda Sokortor. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Baik, terima kasih Bapak Hernan Adinata, dan juga Bapak Data. Terima kasih banyak atas materi yang sudah disampaikan. Baik rekan-rekan mahasiswa sekalian dan juga Bapak Ibu, kita break sebentar ya, kurang lebih 10 menit. Sambil break, ini Ibu, 5 menit saja. Break 5 menit saja sambil menunggu sesi yang berikutnya. Ibu Dani akan, Bu Dani QR code-nya ya. QR code di layar akan ditampilkan QR code tentang survei tentang kuliah tamu siang hari ini. Jadi mohon bisa mengisi paling lambat kapan Ibu? Sore ini ya. Ditunggu sore ini ya untuk semuanya yang hadir pada siang hari ini. Terima kasih. Untuk sesi materi yang kedua ini akan disampaikan oleh Saudara M. Iswahani selaku pentester tim leader Siklab Indonesia, dan juga akan dimoderatori oleh Bapak Eko Sakti Pramukantoro Eskom Mkom PhD. Kami silakan kepada Mas Iswa dan juga Bapak Eko. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok lemas? Bagaimana kabarnya teman-teman? Sehat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan posisikan dulu duduknya biar enak. Di sini kita mulai materi yang kedua. Oke, perkenalkan nama saya Eko Sakti Pramukantoro. Kemudian pemateri berikutnya adalah Muhammad Iswahani. Kalau saya boleh bilang, ini bisa jadi role model buat adik-adik mahasiswa kalau pengen fokus di dunia cyber security atau mau jadi praktisi di cyber security. Mas Iswa ini adalah alumni Filkom ya? Sudah kenal semua? Atau mudah? Ada yang masih ingat? Boleh angkat tangan yang kenal Mas Iswa sebelumnya? Yang baru belum ya? Oh belum ya, ini mahasiswa masih single Mas ya? Pertanyaannya rumit. Oke, lulus tahun berapa? 2021. Wih, baru ya. Tapi sudah menjalani karir atau sesuai dengan passion beliau. Dan mahasiswa ini salah satu jawara di GTF IDSecConf 2018. Bener ya? Oh iya, jadi juga pengalaman di bidang cyber security juga banyak. Baik, langsung saja untuk materinya. Saya persilakan Mas Iswa untuk mendeliver materi terkait penetration testing. Silakan. Oke, terima kasih Pak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Zero to one, how to reach the high hanging vulnerabilities. Jadi simple sih. Kenapa 0 to 1 gitu ke 1? Karena saya mau mengangkat sedikit tentang assembly-nya. Jadi kadang-kadang kita nggak belajar tentang low level too much lah di Filkom ini. Kadang-kadang, web nih gini nih harusnya, terus bikin sistemnya gini-gini. RPL, sistem harus melakukan ini, nanti di RPL belajarnya. Nah itu yang kadang-kadang penting banget, karena saya selalu baca sistem requirement specification waktu saya melakukan suatu hacking. Tapi perlu juga kita pelajarin apa hal-hal di baliknya. Oke, langsung aja. Jadi ini outline-nya. Outline-nya ya tentang outline-nya. Siapa saya? Mungkin karena teman-teman kayaknya nggak ada yang pernah ketemu saya, apalagi kemarin pandemi ya. Tentang ethical disclosure, tentang bugs itu apa sih secara general. Terus high hanging fruits itu yang gimana. Terus getting started di bidang ini bagaimana.
Oke, saya adalah CS undergrad dari Informatics 2017. Alhamdulillah kemarin lulusnya waktu wisuda lulusan terbaik. Alhamdulillah. Saya sempat jadi staff 2018 di Poros. Saya ketua Information Security-nya di 2019 dan chairman atau ketua di 2020. Menariknya, di 2018 saya tuh pernah sama teman-teman, sama Mas Kevin, sama Mas Anas, teman-teman semua, kita hacking Rabrau, Raja Brawijaya. Ini etika ya, Raja Brawijaya. Waktu kita presentasi di 2019 kita panggil orangnya, anak-anak Informatika 2019 kita panggil namanya, kita sebutin namanya, nomornya, alamatnya, ya kita sensor lah sedikit-sedikit. Mereka kaget banget. Karena apa? Karena Rabrau yang dibuat oleh mahasiswa juga, yang orientasinya adalah developing, ternyata nggak aman-aman banget kok. Dan itu gampang nyarinya waktu itu. Kita dapat datanya, langsung kita laporin ke tim Raja Brawijaya. Ethical ya, karena kita ngelaporin. Tapi kita minta tolong juga. Ini kita minta tolong ya, nanti kita mau present ke teman-teman 2019 Informatika, kita laporin nih. Kita kasih tahu bahwa data mereka ini sebenarnya nggak secure gitu loh. Itu untuk branding waktu kita dulu. Terus saya di Research and Development di Malang Hackering sampai sekarang. Ada teman-teman juga komunitas. Saya alhamdulillah OSCP certified, jadi sudah Eskom, alhamdulillah sekarang OSCP dibayarin sama bos saya, Seklab.id dari kantor. Alhamdulillah waktu itu peringkat 3 di Sekmans 2018. CTF lain kayak lomba di UGM, di mana kadang-kadang cuma finalis doang sih. Karena teman saya yang satu angkatan pada nyerah semua. Kenapa nyerah? Nanti saya kasih tahu. Saya juga hampir nyerah soalnya. Alhamdulillah waktu itu baik Head Europe Scholarship Pass, harusnya ke Europe tapi nggak bisa. Waktu itu lagi pandemi, jadi saya dikasihnya virtual pass. Harusnya sih bisa langsung ke Europe waktu itu. Awardee beasiswa unggulan. Jadi saya waktu di Fakultas Ekonomi, jadi saya sempat ngasih motivasi lah ke Fakultas Ekonomi di waktu semester 4 atau semester 3. Kok bisa kenal sama saya? Ya adalah ceritanya. Cuma ini saya ngasih materi tentang motivasi aja. Cyber security gampang kayaknya. Wah, mahasiswa juara 3 terus Black Hat Europe diundang, apa-apa diundang, enak banget. Enggak sama sekali, enggak enak, capek. Kalau kalian nggak ada passion, capek pasti. Saya bilang kalau ada waktu saya di Poros 2019 saya jadi ketua cyber security-nya, saya selalu bilang kalau kalian mau mundur sekarang. Saya selalu bilang kayak gitu. Alhamdulillahnya banyak yang jadi. Wah, sekarang ada di startup ini, startup itu. Dia mungkin bukan cyber security, cuma mindsetnya cyber security. Dia ngedevelop, saya bisa berani tahu development dia secure. Dia nge-DevOps, dia bikin sistem infrastruktur, saya bisa berani taruhan itu secure. Karena apa? Mindsetnya jadi. Kenapa mindsetnya harus jadi? Nanti saya jelasin. Jadi nggak capek-capekin. Saya hampir keluar loh cyber security. Karena ngeliat, wah ini jago, itu jago, teman-teman saya jago. Saya kayak, wah ini kayaknya saya salah minat nih waktu ini nih. Saya waktu itu padahal udah ngambil stream jaringan dan cyber security waktu itu sama Pak Adit dan lain-lain. Cuma saya sempat capek juga. Ini nama tim saya kan CTF, biasanya bertiga saya kasih nama Depres, saking kan stresnya saya. Tapi tiba-tiba pengen jadi developer, teman-teman saya ketawa aja udah. Ini yang kayak keluh kesah saya waktu itu, kayaknya semua orang di cyber security kadang-kadang mikir kayak gitu. Wah ini kok saya, wah developer aja gampang ini, belajar MVC kelar nih. Ngapain saya belajar autentikasi, outbearer, authorization, dan lain-lain? Capek. Ini saya jadi developer. Ini saya bilang, saya noob nih, kayaknya masih noob aja gitu kan. Saya kabur dari realitas teman-teman. Saya kabur, wah lari lah ya waktu itu. Saya belajar DevOps, Cloud, itu jaket saya, terus tas saya Google Cloud. Itu sebenarnya bukan kebanggaan, itu pelarian sebenarnya. Kayak gitu sih. Tapi akhirnya saya sadar gitu loh. Oh ternyata dengan saya belajar dev, saya belajar DevOps, saya belajar cloud, saya belajar backend, ternyata itu foundationnya buat breaking system jalan banget. Kemarin ada klien kita pakai AWS, terus saya lancar langsung karena saya pernah megang cloud, saya pernah belajar Google Cloud yang kadang-kadang lebih kompleks gitu kan. Ada yang pakai DevSec MLOps, jadi machine learningnya digabung sama dev, digabung sama operations.
infrastruktur digabung sama security. Digabung. Kalau orang baru ini pasti bingung, wah ini gimana cara hackingnya? Tapi karena saya ada foundationnya, saya alhamdulillah waktu itu lancar. Ya akhirnya saya grateful lah, saya senang. Saya semakin lama semakin paham, oh ternyata tech stack saya itu kalau digabung-gabung di cyber security itu jadi gitu loh. Cyber security-nya jadi lebih efektif dan efisien. Terus gimana kalau mau getting started mas? Nanti ini dasarnya. Yang semakin besar tuh semakin menarik ya. Pertama programming, kedua internet, ketiga operating system, yang keempat itu network. Kalau DevSec MLOps itu udah terlalu kompleks lah, nanti aja. Kalau kalian udah bisa ngoding, at least ngoding ya, ngoding dengan benar, bukan yang dikit-dikit nyari di GitHub terus copy paste terus dikasih laporan ke dosennya, itu insya Allah bisa di cyber security. Pun dengan operating system, internet, dan network. Karena kita operate pentest ya bukan hanya Windows, kadang-kadang Linux, kadang-kadang Mac OS, kadang-kadang FreeBSD. Itu yang kadang-kadang, tapi nggak perlu mikir, wah ribet banget dong mas. Nggak juga. Jadi kalian cuma cukup paham satu. Kebetulan waktu itu saya penggila Linux, jadi saya 4 tahun di Wilcom pakai Linux. Waktu menjajal Windows, saya bingung setengah mati. Cuma karena saya udah paham Linux, foundationnya bagus, jadi waktu ke Windows saya gampang-gampang aja sih. Jangan kayak gini ya, kalau mau jadi hacker. Nih, ini sering terjadi nih. Ini yang diomongin Pak Hari tadi. Ditanya waktu interview, itu gimana cari temuannya, kok bisa dilaporkan ke bank ini, kok bisa dilaporkan ke DPR, kok gini. Itu saya kopas aja Pak. Kebetulan ada payloadnya, saya copy paste. Dapat Pak, dikasih reward sama sertifikat. Nah itu yang jadi masalah. Itu yang jadi masalah. Kalau foundationnya bagus, pemahamannya bagus, misal SQL injection kan basisnya SQL, atau no SQL injection basisnya no SQL. Kalau injectionnya udah jadi, itu model basis data kalian semester 3 udah bisa tuh SQL injection harusnya. Kalau basis datanya waktu praktikum jujur, saya nggak tahu kan teman-teman kan, saya yakin jujur semua sih, nggak mungkin lah gitu kan. Jadi itu ya, komputer basicnya dapat, networkingnya dapat, Linuxnya dapat, nggak harus Linux, Windows pun jadi. Jadi kalau Windows kan bedanya dia pakai syscall, pakai callingnya berbeda, cuma pendekatannya sama, itu bisa hacking nantinya. Basicnya aja, nggak usah kayak, wah ini kalau ngomongin sama Mas Iswa tadi sulit banget, nggak juga. Jadi basicnya dapat 3, harusnya udah bisa hacking. Apalagi sekarang ada stream cyber security yang sangat bagus tuh kalau lihat, ada common system, common user dan lain-lain, ada digital forensik, kriptografi. Itu harusnya kalau ikutin stepping stone itu harusnya langsung bisa kalau emang beneran dipelajarin ya. Dan nggak yang bukan yang kayak wah cuma kuliah dapat A, nyari dosen, oh ini dosennya baik nih, ya, auto dapat A, kadang-kadang kan gitu kan. Nah itu yang jangan. Ini takeaway 1 ya, fundamentalnya ini. Selagi kalian ada ini, saya berani jamin lah kalian lulus. Gak hanya di Seklab, banyak kok. Cuma kita kebetulan nanti ada hiring kalau emang tertarik. Kalau kalian ada programming, networking, pemahaman programming, pemahaman network, operating system sama internet 101, bisa dicoba buat besok interview ya. Ethical disclosure. As a developer, it's important to learn cybersecurity to secure application you develop. Kayak tadi Rabrau. Kalau nggak dilaporin itu udah kena undang-undang PDP tuh hari ini tuh. As a system engineer, it's important to learn cybersecurity to make sure that your server is secure and hardened. Aman nih aplikasi. Kalau udah aman di 2 sisi, seenggaknya di sisi-sisi lain nanti akan berkurang risikonya. Hacking is simply finding a bug. Nyari bug doang, kayak quality assurance. Teman-teman tuh gak ada yang cyber security tapi banyak banget yang quality assurance kalau lihat teman-teman saya. Karena konsepnya tuh mirip, cuma bedanya kalau hacking atau cyber security ofensif ya, dia tuh mencari risknya, resikonya ada nggak? Kalau resikonya ada, dijadikan sebuah threat. Kalau ada threatnya, baru dia diangkat sebagai kerentanan security. Kalau nggak ada ya udah. Misal yang standar yang biasa dipakai Mas Niko, pagingnya 10, terus ternyata bisa dimasukin 1 juta, datanya kelut 1 juta. Servernya berat ya, berat banget pasti ngeload data 1 juta. Kalau ngeloadnya data 1 juta, udah pasti availability-nya bakal hilang.
nggak bisa kebuka tuh webnya sehari atau sejam 2 jam, ya udah susah. Itu yang masalah. As an ethical hacker, we don't do that. We hacks our client system with their permissions. Jadi ada izin ya. Kalau keciduk, tapi nggak mungkin keciduk karena emang sudah ada izinnya. Ya itu nggak mungkin terjadinya. If we find a bug in public internet, we have to report it ethically. Reward is an addition. Jadi kadang-kadang ada juga nih, kursus cyber diancam, Pak ini saya nemuin bug keamanan security bisa ngambil data orang. Kalau bapak nggak ngasih duit, nggak saya kasih tahu nih kelemahannya apa. Nah itu nggak boleh, itu nggak ethical. Jadi intinya kerjakan dengan etis, dengan benar, dengan ya kalian belajar lah ini kan metodologinya ya. Dan responsibel sama data yang kalian dapat kalau emang dilapor. Kalau enggak mereka bisa aja lo manggil polisi, bisa aja. Itu mas yang di depan saya dulu di kepolisian, ciduk teman saya satunya. Oke, jadi yang security bugs itu apa sih? Ini simple ya, kayak buffer overflow. Jadi saya kasih sederhana kayak kalau kalian ada index out of bound itu sebenarnya bugs loh dari Java, tapi untungnya udah di exception sama Javanya secara langsung. Kalau kalian modding secara low level itu udah sampai jumpa tuh akan ribet banget. Ini saya ngasih tahu dulu. Saya nggak tahu ya kalau modul yang sekarang ya. Tapi kalau modul keamanan informasi yang dulu ini akan kalian pelajarin nanti lebih dalamnya waktu di praktikum. Nah ini salah satunya SQL injection, sama kayak yang saya bilangin tadi, injeksi ya basis data doang. Gara-gara inputnya nggak difilter, tiba-tiba datanya misal OR 1 sama dengan 1, OR 1 sama dengan 1 pasti true. Karena pasti true, datanya diambil. Ya kayak gitu, simple doang, hacking tuh simple. Unrestricted file upload, tiba-tiba upload.php, malicious.php, backdoor.php, atau bukan PHP apa? Java.war, terus apa? Backdoor, ya macam-macam bisa semua dari unrestricted file upload ini. Bisa masukin virus, bisa ngasih apa yang kalian suka download sembarangan itu. Cross-site scripting ini simple juga. Jadi tiba-tiba JS-nya di-render, terus dapatin deh sensitive data, mother maiden, password, wire transfer, dan lain-lain. Ini nanti akan kalian pelajarin kok di praktikum. Tenang, ini ada intronya lah. Ini etc password yang suka di Linux. Ya bisa aja di etc host apa di Windows atau dan lain-lain di bagian driversnya sistem 32. Ini bisa terjadi karena datanya di-include gitu. Di PHP bisa, di codingan lain bisa. Dan ada banyak lagi. Nah, ini yang bikin saya highlight. Kadang-kadang orang bilang, wah mas, ini kalau saya kalau pakai toolsnya yang berbayar 10 juta dolar ini nggak perlu nih orang-orang seperti Mas Iswa. Nggak juga. Justru ini menariknya. Ini salah besar. Kalau saya bug hunting, nyari bug, terus ngapor ke mana? Ke JDID, ke Spotify, kemana? Valid ternyata kan. Dan nggak pakai tools. Ada teman-teman yang kayak gitu. Karena apa? Karena ada yang namanya high hanging fruits. Itu makanan, bukan makanan ya, buah istilahnya, kerentanan yang sulit untuk dicapai. We mentioned are low hanging fruits. Low hanging fruits itu yang gampang. High hanging berarti yang sulit untuk dicapai. Gimana cara mencapainya? Gini, some of it uses a deep technical understanding. Race condition, mana nih yang operating system dapat A tapi nggak tahu race condition? Wah, udah diem semua. Low level programming, mana nih yang arsitektur organisasi komputernya dapat A tapi low level programmingnya nggak jago? Nah, ini yang advance ya. Sebenarnya ini advance. Ini advance. Kalau yang simple-simple masukin kutip kadang-kadang udah SQL injection ini. Nah, ini yang rumitnya kayak gini. Yang realnya kalau kalian udah 3 tahun, 4 tahun, saya pun jarang dapat kayak gini. Kerentanan kayak gini jarang banget. Jadi ada yang juga kebutuhan business logic dan application flow. Gimana tuh business logic? Kalian pernah belajar RPL, ada system must be able to bla 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 bla. Terus dibikin urutan-urutannya, integrasinya. Nah itu dipelajarin. Saya biasanya suka baca tuh. Kalau saya baca, saya lihat flow-nya dari lompat A ke B ternyata bisa di bypass. Itu temuan. Misal ada OTP, tapi OTP-nya secara respons gagal, ada tulisan. Misal apa? 403 forbidden. Saya ganti 200 oke. Ke bypass. Temuan.
Saya bisa aja gara-gara OTP itu saya bayar payment pakai pulsanya kalian misal. Bisa aja bayar payment pakai GoPay-nya kalian. Kalau kerentanannya sebenarnya cuma bisnis logic sederhana doang. It's also possible to find it using chain attack. Digabung-gabung tuh dari XSS terus jadi SSRF terus jadi apa. Bisa. Itu disebut high hanging fruits ya. Gak usah mikirin high hanging fruits dulu, yang low aja, yang gampang-gampang. Tadi udah ngomongin yang gampang-gampang kan. Nah, kenapa saya ngomongin yang gampang-gampang yang sebelumnya tadi? Bentar, mana nih? Yang ini, karena sebenarnya ya, jujur aja, kalau kalian paham ini dan modul keamanan informasi, saya jamin Pak Hari itu puas sama kalian. Kalau kalian benar-benar ngerjain modul keamanan informasi dengan benar, labnya aja. Itu Pak Hari udah puas. Apalagi kalian udah sejago ini. Gak tahu tuh digaji Pak Hari berapa. Kalau udah bisa sejago ini ya. Bahkan kalau belum ya mulai dari junior dulu lah. Ini high hanging nih, tapi saya jelasin sederhana aja. Misal ada payment, int saldo, int final price, saldo sama dengan saldo min final price, return saldo. Simple banget. Apakah developernya nggak paham? Bisa jadi. Ini contoh awal, hasilnya 50. Saya ganti minus 150. Apakah ada? Ada. Dulu sebelum saya berdiri di sini, saya pernah ngundang Mas Arya Pridana ya. Itu salah satu mentor saya juga. Dia ngelakuin ini di salah satu perusahaan blockchain. Duitnya secara kripto Bitcoin nambah banyak banget. Tapi untungnya waktu itu legal. Dia ethical, dilapor sama dia. Kalau enggak, ya udah dipakai tuh Bitcoinnya sama dia. Sekarang berapa duit Bitcoin? Kayak gitu. Jadi ini min jadi 150. Gimana caranya? Ya harusnya ini dicek aja payment terakhir harusnya positif value-nya. Ya udah. Atau dicek by back end. Simple. Tapi developer kadang-kadang mikir itu enggak. Kadang-kadang ada yang mikir. Tim bisnisnya kadang-kadang ada yang mikir. Cuma nggak semuanya, kadang-kadang ada aja yang kelewat. Oke, itu disimpelin aja ya, disimpel aja. Bisa aja ini terjadi di kayak kata Pak Hari di smart card, di mana bisa jadi di GoPay kalian di mana. Itu bisa banget. Ini yang race condition. Misal ada file upload, tadi kan kita bisa upload virus. Dia masuk TMP file, ternyata masuk S3 bucket. S3 bucket kan nggak bisa di-execute tuh secara backdoor. Namanya nggak di open, hanya pakai nama tuh, apa nih? Opennya hanya pakai number. Terus bisa diakses dari misal example.com TMP file name. Bisa di take over nggak? Bisa. Karena apa? Ada kemungkinan 0,05 detik ini. Gimana caranya? Ya udah di race condition. Tinggal di race condition aja. Yang kalian pakai tuh di operating system kayak ini. Oh ini operating system saya belajar apa sih nggak guna? Guna nih. Kelihatan nih kegunaannya. Jadi dari race condition itu secara kerentanan karena nggak di-mutex sama dia, nggak di mutual exclusions, saya bisa nge-uploadnya dalam waktu 0,05 detik. Saya bikin race condition supaya bisa ke trigger, saya akses tuh webnya, di coding. Ini namanya high level ya, udah tingkat tinggi. Jadi kalian nggak usah mikir kerjanya sampai kayak gini, nggak juga. Kalau yang kerja tuh yang kalau udah bisa KI dan lancar, keamanan informasi ya, lab dan lancar, itu saya jamin bisa sebenarnya berkarir. Cuma kadang-kadang banyak yang takut aja. Nah, make sure to make it confer request, profit, untung. Apakah pernah dapat temuan kayak gini Mas? Pernah. Dulu ganti poin jadi uang. Saya race condition, wah banyak banget duitnya, bisa jutaan. Untungnya saya dikontrak. Kalau nggak dikontrak udah saya pakai. Nggak. Bercanda ya, saya ethical Pak. Hacking itu bukan ini. Key-nya ya, saya tuh cuma pengen ngomong hacking itu bukan pakai tools. Intinya itu resource manusianya. Kalau kalian bisa paham dan dismantle, bisa di-disassemble sistemnya, kalian paham nih sistemnya. Nah ini kalau saya ngoding nggak kayak gini deh harusnya, gitu loh. Kalau udah paham kayak gitu, udah seneng ngebongkar kayak itu. Misal kita anggap aja apa aja AC. Ini kayaknya AC harusnya nggak kerja kayak gini deh. Nah itu sebenarnya mindset hackingnya itu udah jalan. Oke, gimana cara mulainya mahasiswa? Get started. Komunitas. Ada Malang Hacker Link, ada Poros kalau di Philcom, ada Surabaya Hacker Link, ada Indo Exploit, ada CTF bersama.
Ini yang bawah yang ini ya, yang nasional ya. Ada banyak banget, ada Echo, ada Kecoa Elektronik kalau zaman dulu, ada Anti Hacker Link dan lain-lain. Itu banyak banget. Jadi tinggal kalian mau masuk yang mana. Saran saya masuk yang bisa ngajarin technical, bukan yang gimana nih cari dapet ini. Oh saya tinggal kopas dari sini dapat mas. Enggak, jangan yang kayak gitu. CTF dan gamified hacking, terhack nih. Lihat nih, gambarnya imut-imut nih. Harusnya tertarik buat ada excitement buat nyoba. Apakah materinya valid? Valid. Bagus banget buat belajar sebenarnya. Cuma kadang-kadang nggak ada aja yang mau buat nyoba. Itu nggak ada kadang-kadang. Ada yang kayak gini juga. Ini Pico CTF, bikinannya CMU, Carnegie Mellon University, nomor 2 terbaik ya secara university untuk cyber security. Dia bikin kayak gini buat meningkatin minat-minat kita buat belajar cyber security. Ini yang agak serius. Ini hack the box. Ini kadang-kadang orang yang certified kayak saya dibandingin sama orang yang game di sini, jagoan mereka kadang-kadang. Kalau kalian tertarik ya hack the box. Ini bug bounty. Kalian jadi tadi ada komunitas, ada CTFN games, dan sekarang ada bug bounty. Gimana tuh bug bounty? Kalau saya biasanya waktu dulu saya bantu Pak Adit bikin modul, itu saya bilang kalau udah belajar SQL injection, coba deh cari SQL injection di UB. Nah, nyari SQL injection di public itu namanya bug bounty. Yang belum tentu dapat duit juga, kadang-kadang 2M. Makasih mas, maksudnya 2M. Dan 3M, makasih mas, mantap gitu. Ya kayak gitu kadang-kadang. Ya, tapi kalian dapat konteksnya kan. Kalau kalian belajar dan mencari dan tiba-tiba dapat, ya alhamdulillah. Jadi pikirannya adalah hack to learn, bukan learn to hack. Kalau learn to hack itu udah salah. Kalau kalian hack to learn, jadi kalian nggak hack tuh ya buat belajar aja. Itu excitementnya. Nanti uang insya Allah nyusul lah kalau kayak gitu. Ini ya takeaway nomor 4-nya. Join cyber security community, bebas yang mana, SHL, MHL, Poros Vilcom, Indo Exploit, CTF bersama, forensika.id, cryptography.id. Ini yang forensika sama kriptografi ada di Telegram. Echo, start playing CTF and gamified hacking platform. Mulai aja pelan-pelan. Kadang-kadang belum mulai juga udah nyerah kadang-kadang teman-teman kita ini. Start bug bounty, do a simple research and something about something you like and write it on a blog. Misal, kalau dulu senior saya Mas Irwan, dia suka pakai Java terus dibongkar tuh Javanya sama dia. Dibongkarnya di disassemble terus dianalisis. Dianalisis aja, dia bukan orang cyber security bahkan. Dia tapi senang cyber security. Gitu. Oke, ini yang last ya. Join us. Kalau kalian ada passion di cyber security, ada great curiosity in this field, tertarik nih dari saya ngomong ini, wah ini kayaknya menarik juga omongannya mahasiswa. Dan senang untuk belajar, membangun, membongkar, dan ya melakukan hacking itu dengan legal ya, dengan catatan legal dan ethical dan beretika. Kita senang nggak buat berkolaborasi sama teman-teman. Oke, ini kampus hiringnya, besok sih interviewnya. Kalau ada pertanyaan bisa chat saya di LinkedIn atau Twitter atau email. Saya nggak ada kontak kalian, saya nggak ada IG ya, yang lain-lain. Jadi kalau mau ngobrol-ngobrol, saya welcome banget. Terima kasih. Mungkin sekian ya, Pak Eko ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik ya pemaparan materinya. Oke, berikutnya adalah sesi diskusi tanya jawab. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Ada pertanyaan? Oke, tadi belajar CTF-nya bagaimana, Mas? Oke, kalau belajar CTF itu baik curiosity aja sih, Pak Eko. Dulu waktu ada orang nge-share lah gitu link, oh ini saya ada soal CTF, saya mau nyoba-nyoba. Saya itu tahan buat buka YouTube waktu itu. Sebenarnya saya belum belajar jaringan. Jadi buka YouTube, buka Wireshark sejam 2 jam, buat cuma dapat satu jawaban. Dan excitementnya itu, rasa bangganya itu buat dapetin satu jawabannya itu senengnya setengah mati. Waktu itu begitu Pak Eko. Karena seneng itu saya explore lebih lanjut. Gitu sih. Jadi explore, oke, waktu itu sih lebih ke forensik ya, PCAP dan lain-lain. Terus saya merambah juga ke web, ke reversing, terus binary exploit dan lain-lain. Itu sih Pak Eko. Oke, teman-teman di sini CTF paham semua ya?
Enggak. Nah, kenapa kok diam? Kenapa nggak nanya? Iya. Iya Mas, silakan. Sebentar, tunggu. Mas. Permisi, perkenalkan saya Jody Ahmad. Tadi kan berbicara soal salah satu kayak bagian-bagian dari hackingnya, misalkan PWN, forensik, kriptografi, web dan sebagainya. Menurut Mas Afsa sendiri, seorang hacker itu harus jadi istilahnya jack of all trades, bisa semuanya, atau bekerja dalam satu tim, jadi ada spesialisasi kriptografi, spesialisasi web dan sebagainya. Terima kasih. Oke, izin jawab ya. Jadi gini, apakah harus jack of all trades atau being a specialist? Itu bebas. Kenapa? Karena semua materinya itu bakal kepake. Kalau saya pribadi, saya lebih seneng saya melebar, tapi saya dalam satu hal. Misal, saya mau dijabarin web, oke, ayo. Mobile, oke. Reversing, oke. Cuma saya jago nih dalam satu hal. Misal web gitu. Oh, saya dalam banget nih secara web, saya fundamentally bagus. Misal secara infrastruktur, saya biasa aja, tapi saya bisa, hackingnya bisa. Jadi jangan fokus mau jack of all trades atau specialist nih, generalist atau specialist. Ya jangan. Being a generalist secara foundational, tapi dalam satu hal. Itu yang paling penting, bukan hanya di cyber security, di IT yang lain juga gitu. Oke. Itu sih. Oke. Ada yang lain pertanyaannya? Kita lanjut tadi ya. CTF itu apa sih? Oke. Jadi CTF itu capture the flag dulu sih, zaman militer itu dipakai. Militer sama Amerika buatnya buat ngegame, buat rebutan bendera. Kalau kalian main paintball biasanya ada kali istilahnya capture the flag tuh. Tapi kalau di cyber security istilahnya itu diganti buat mendapatkan suatu string, ya suatu string lah ya, panjang, itu buat disubmit. Gimana cara submitnya? Itu menemukan kerentanan. Gimana cara menemukan kerentanannya? Ya macam-macam. Kayak tadi yang kalian belajar ini, keamanan informasi suatu saat nanti, atau di forensik, yaitu dianalisis lah Wireshark-nya, atau dicek SQL injection-nya, atau file upload-nya. Ternyata ada kerentanan ini, kerentanan itu, atau dia broken access control dan lain-lain. Itu yang dicari. Serunya di mana? Serunya waktu kita balap-balapan skor sih. Atau kalau udah ada animasinya. Kayak tadi kan ada yang dari CMU itu udah pakai animasi tuh, try-hacknya udah pakai animasi. Kadang-kadang dikasih tutorialnya. Nah, itu gampang banget jadi belajarnya gitu. Gitu sih, Pak. Oke. Jadi CTF itu berarti kita mencari vulnerability ya. Betul. Tapi dimodelkan seperti permainan game. Betul, Pak. Betul. Kenapa saya bahas ini? Karena di kelas pernah nggak sampean atau adik-adik di sini diajari CTF? Belum. Karena perbedaan term aja, perbedaan dictionary. Ya, di kelas mungkin diajari bagaimana mencari sebuah vulnerability, apa itu vulnerability. Nah, di sini dibuat seperti permainan game biar lebih seru, ya. Betul, Pak. Iya. Oke. Oke. Ya, sebenarnya sih kalau mau lebih seru Pak Eko, nyarinya yang di kampus UB, Pak. Itu kan lebih seru tuh. Wah, ini ketemu nih. Ternyata saya bisa absen ini dari jarak jauh. Iya. Di Siam. Wah, Berubah nilai gitu. nah, itu tapi secara etis ya dilapor Eko gitu maksudnya. Jangan dipakai sembarangan. Gitu. Sekarang gini pertanyaan saya berikutnya. Mungkin saya mewakili teman-teman ya. Mungkin teman-teman punya pertanyaan tapi kayaknya malu bertanya gitu kan. Biar tersesat di jalan. Oke. Ini kan di kelas diajari beberapa teori, tapi tidak diajari implementasi secara detail. Benar nggak kira-kira ya? Biasanya sih seperti itu. Cuma kadang-kadang ya kembali ke pribadi masing-masing sih. Berikutnya ketika saya mau belajar teorinya secara praktis, kemudian apakah nanti berbahaya ke saya apa tidak? Misalkan saya mau mencoba teori scanning, saya akan mencari scanning yang ada di UB. UB kan banyak tuh situsnya ya, ada macam-macam. Kemudian apakah berikutnya itu sebuah hal yang legal atau seandainya saya harus membuat sebuah sistem sendiri untuk pentest? Oke, ini menarik banget. Karena balik lagi, ini kan sebuah hal yang boleh dilakukan sama tidak ya? Iya. Boleh dilakukan pasti ada term and condition-nya. Betul. Dan tidak seperti apa. Nah, bisa nggak diberikan best practice dari Mas terkait
Bagaimana Oke. membelajar yang baik biar seandainya kita mencoba sebuah teori, apalagi ada metode yang kita ngambil software kita pakai ternyata merusak sebuah Iya, sistem orang lain, bisa. itu kan merugikan. Jadi bagaimana best practice untuk teman-teman belajar cara teori ke praktisnya? Oke, secara kalau real world ya, kalau aslinya sebelum kita bug bounty pun kadang-kadang kita perlu izin, itu real worldnya. Sama sekarang kan sudah ada Bugcrowd, sudah ada HackerOne, jadi kadang-kadang ada perusahaan-perusahaan yang memang sengaja ngelis tuh di sana. Oke, kalian bisa hack saya, kalau berhasil saya kasih reward, saya kasih sertifikat, saya kasih kaos, saya kasih duit, ribuan dolar, kadang-kadang ratusan dolar, itu yang pertama. Yang kedua, being ethical aja. Kalau emang ada yang nge-open, kita nemuin kerentanannya, kita laporkan. Itu yang penting. Apakah akan berbahaya? Saya ingin mengutip suatu perkataan dari salah satu IDCRT dulu, sudah almarhum Pak Iwan Sumantri. Almarhum Pak Iwan Sumantri pernah bilang kayak gini, as long as it's a recon ya, recon, scanning, dan masuk tahap awal, itu beliau bahkan berani melindungi kita untuk yang governance ya, untuk yang perusahaan. Bukan governance, maksudnya lebih ke data nasional. Nah itu misal kayak Bank Nasional atau ke rumah sakit dan lain-lain, itu beliau berani melindungi dari IDCRT. Cuma kebetulan sudah almarhum ya beliau Pak Iwan Sumantri. Cuma waktu itu beliau bilang seperti itu. Jadi as long as scanning, nyari vulnerabilities dari surface-nya aja itu nggak masalah. Kalau emang mau lebih dalam, cari yang memang membuka bug bounty gitu sih Pak Eko. Oke, berarti harus hati-hati ya menerapkan teori ke praktisnya. Hati-hati atau belajar anti forensik. Itu ada, praktisnya ada. Apa itu anti forensik? Anti forensik itu gimana caranya kita covering the tracks. Jadi kalau udah masuk, tapi gimana gak kedeteksi gitu Pak Eko. Nah itu challenge juga nanti kalau mau belajar digital forensik atau SOC. Nah itu tantangan bagi blue teamnya juga gitu sih. Banyak juga yang dipelajari ya. Seru banget sebenarnya kalau mau explore sih. Cuma kalau ini, itu dia yang sulit. Oke, menarik ya. Di sini ada role model. Oh ya, silakan. Jika ada yang ditanyakan, kita masih punya cukup banyak waktu. Ya. Perkenalkan, nama saya Tengku Muhammad Rafi dari jurusan Teknik Informatika Angkatan 21. Mungkin saya bertanya yang salah satu bagian di dalam CTF yaitu reverse engineering. Kan pastikan dalam membuat suatu development codingan itu pasti menggunakan bahasa yang berbeda-beda. Di dalam reverse engineering itu bagaimana kita itu dapat mencari suatu target yang kita cari di dalam codingannya pasti hasil reverse dari developmentnya. Nah, apakah ada langkah awal untuk menentukan alur ini harus lewat ini dulu, baru ini atau begini? Pastikan harus ada alurnya atau bagaimana? Terima kasih, mungkin itu pertanyaan dari saya. Oke, ini teknikal banget sih sebenarnya Pak Eko. Cuma menarik. Ada banyak parameter sebenarnya buat reversing. Dan saya mau ngasih disclaimer dulu. Reversing itu bukan hanya software ya. DNA itu bisa di reversing. PDF itu bisa di reversing. Semuanya itu bisa di reversing. Karena ada quotes lah dari orang-orang Linux kan. Everything is a file. As long as it's a file ya bisa di reversing. Jadi gitu dulu konsepnya ya. Gimana cara ngeceknya? Kamu pastiin dulu aplikasinya apa. Bukan aplikasi, filenya apa? Apakah di aplikasi atau apa. Misal dia apa yang basic ya? Misal Android deh. Android gimana? Ya kamu tinggal dilempar di compiler, kebuka tuh Java-nya. Nanti kalau semester berapa? 4 atau 6? Nah nanti di modulnya nanti dijelasin tuh secara dalam gimana kok ini APK gimana sih, Dalvik itu gimana sih. Nah sebenarnya ini simple ya yang Android yang saya jelasin ya. Android itu dia dibungkus itu dalam bentuk sebenarnya as a zip aja, dikompres aja. Jadi bisa dibongkar, bisa tinggal kamu ekstrak sebenarnya. Nah buat ngebongkar Java-nya, .class-nya itu bisa pakai decompiler gitu. Atau kalau mau next level ya pakai bytecode-nya. Kalau selalu mulainya dari mana? Mau di C, mau di Java, mau di mana? Kamu lihat main-nya atau launcher pertamanya atau entry point-nya.
Entry point itu yang mana? Yang waktu pertama kali di run dia kebuka. Itu ya. Jadi kalau di Android itu kadang-kadang ada launchernya di XML, Android Manifest dan lain-lain. Nah di situ kelihatan sebenarnya. Kalau di C ada entry point-nya. Di yang lain-lain ya sama aja. Jadi kalau udah bisa satu nih, bisa C ke Java gampang. Dari Java ke C ya agak berat, cuma ada pemahaman gitu kan. Kayak gitu sih. Jadi lihat entry point-nya dulu baru ikutin flow-nya gitu ya teman-teman ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Akan Mas yang di belakang. Perkenalkan, nama saya Rifki dari Teknologi Informasi Angkatan 2019. Ingin bertanya Mas, semisal di bug bounty sendiri kan biasanya kita melaporkan suatu celah keamanan dan memberikan remediasi atau cara untuk menanggulanginya. Nah, semisal kita masih belum punya pengalaman developing yang banyak, apakah ada cara lain untuk semisal kita untuk memberikan remediasi yang tepat untuk vulnerability yang kita temukan? Oke, ini menarik sih. One and only way sebenarnya memahami flow aplikasinya. Dan gimana cara memahami flow aplikasi? Ya harus ngoding sebenarnya. Kalau emang ini request remediasi, biasanya kalau di bug bounty itu kalau kita bantu cek retest, nyoba ulang itu dapat bounty tambahan. Terus waktu remediasinya gimana? Ya remediasi itu flow-nya adalah kamu paham vulnerability-nya. Kalau kamu paham vulnerability-nya, seharusnya kamu paham gimana cara melakukan fix-nya. By apa? Pahamin code-nya. Kalau belum paham code-nya, pelajarin. Kalau nggak paham juga, belajar lagi sih sebenarnya sih. Kalau sekarang sih udah agak enak, sudah ada teman bersama ya. Teman saya juga namanya ChatGPT, bisa dioptimalkan. Gitu sih. Tapi dilakukan dengan benar ya ChatGPT-nya ya. Jadi ditanya konteksnya apa, dijelaskan secara legal dan lain-lain, nanti dibantu jawab kok sama dia. Itu solusi terakhir ya. Tapi kalau saran saya yang paling bagus ya belajar ngodingnya. Kalau web, kalau mobile juga belajar ngodingnya. Ya kalau Android sih ada best practice security-nya ya. Itu bisa dibaca juga di dokumentasi. Jadi jangan kapok-kapok baca dokumentasi lah, intinya kayak gitu. Oke. Menjawab atau gimana? Sudah menjawab Mas. Oke, terima kasih. Oke, ada yang lain? Ada lagi? Oke, kalau nggak ada, boleh nggak saya minta closing remarks dari Mas buat teman? Closingnya yang mana nih, Pak? Oke. Kalau motivasi dari saya nggak ada sih. Kalau saya tuh kayak lebih ngikutin flow aja. Pertama itu. Kedua, saya lebih seneng ngambil quotes-nya dari orang yang lebih senior lah, almarhum B.J. Habibie ya. Yang kalau mau sukses tuh harus konsisten, itu aja. Kalau kalian mau masuk cyber security, silakan konsisten. Kalau kalian konsisten, saya berani taruhan kalian bisa jadi profesional yang sangat hebat. Sebenarnya di atas saya ada lagi senior JPTIK waktu itu. Sekarang dia ada di salah satu perusahaan cyber security juga. Banyak bahkan sebenarnya. Oke, gitu Pak Eko, terima kasih. Terima kasih. Di aplaus. Baik, terima kasih Mbak. Baik, terima kasih Mas Iswa dan juga Pak Eko atas materi-materi yang sudah disampaikan. Baik, Bapak Ibu undangan dan juga rekan-rekan mahasiswa, dengan berakhirnya sesi materi yang kedua, berakhir pula kegiatan kuliah tamu kita pada siang menjelang sore hari ini ya. Semoga materi yang sudah disampaikan membawa manfaat untuk kita semuanya ke depannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Kami selaku pembawa acara, mohon maaf atas kekurangan yang selama memandu acara pada siang hari ini. Dan mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.